Oke, pembelajaran video conference mata kuliah Cyber Public Relations di pertemuan VidCon pertama. Baiklah, teman-teman semua, ini di kelas hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya yang sudah saya berikan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini saya mau membahas secara umum saja. Saya asumsikan bahwa teman-teman semua sudah eh, membaca, kemudian sudah eh, menonton ya apa video yang sudah dibagikan di LMS atau sudah membaca buku ataupun sudah berdiskusi. Nah, jadi hari ini di materi ini saya coba highlights ya beberapa materi yang tentunya menjadi poin penting dalam cyber public relations. Oke. Nah, ini eh, mungkin teman-teman sudah itu ya udah familiar lah ya dengan apa itu cyber public relations gitu kan. Jadi intinya itu cyber public relations itu eh, ber, pembedanya itu hanya di medianya. Kalau teman-teman nanti paham tentang eh, public relations ya apa itu public relations, kemudian apa namanya perannya, fungsinya. Eh, Kalau cyber public relation itu lebih kepada yang namanya penggunaan medianya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana eh, cyber PR ini menggunakan berbagai media untuk eh, menjalankan aktivitasnya sebagai public relations ya. Jadi ada pembedanya, ini ada PR tradisional dan cyber PR-nya. Ini di highlight beberapa ya. Ada media cetak, kalau medianya ya, kemudian ada komunikasinya, kemudian ada alat ukurnya. Ya, kalau medianya itu kalau di tradisional itu lebih kepada media-media yang Anda kenal mungkin di zaman dulu ya, ada koran, ada majalah. Mungkin teman-teman yang sekarang di generasi Gen Z ini apa eh, tidak terlalu familiar ya dengan koran dan majalah ya. Jadi ada koran, ada majalah, radio, TV, sekarang masih ada juga kalau radio TV, tapi umumnya sekarang itu udah bergeser ya ke media digital, website dan media sosial. Komunikasi juga tidak satu arah, komunikasi dua arah ya. Kalau di media maksudnya ya, kalau di media. Kalau kita kirim misalnya di media cetak itu sifatnya satu arah. Satu arah tuh artinya perusahaan memberikan informasi gitu kan kepada halayak ya, kepada masyarakat dan masyarakat itu tidak bisa berinteraksi secara langsung ya. Tidak bisa berinteraksi. Berinteraksinya itu delay. Istilahnya tuh transaksi komunikasinya itu delay. Kalau Anda misalnya punya keluhan terhadap perusahaan, itu biasanya itu ada delaynya. Kalau di tradisional ya, delaynya itu Anda harus menunggu, misalnya mengirim dulu ya, mengirim kotak saran atau memberikan surat atau memberikan tanggapan-tanggapan itu delay. Artinya diterima di media itu esok harinya atau dibalas tuh esok harinya atau di minggu berikutnya. Berbeda dengan cyber PR itu kadang-kadang interaksinya tuh bisa langsung ya. Jika kita posting ya, ini nanti di orang anak PR nih posting tentang misalnya kinerja perusahaan di sosial media atau di website. Itu bisa pada hari itu sudah diberikan tanggapan oleh pembaca, oleh masyarakat sehingga interaksinya tuh bisa cepat ya, bisa 24 jam itu. Bahkan di ketentuan di seorang PR di era cyber ini itu harus meresponnya 1 kali 24 jam. Kenapa harus direspon? Karena memang ini kecepatannya digital tuh cepat sekali gitu kan. Apalagi kalau misalnya terkait dengan krisis komunikasi. Krisis komunikasi itu apa? Misalnya eh, perusahaan kita nih ada masalah masalah sosial misalnya ya.
misalnya pencemaran limbah gitu kan. Kemudian ada gelombang PHK misalnya gitu. Nah, itu tidak bisa dibiarkan delay gitu kan. Itu harus segera ditanggapi. Kenapa kalau didiamkan? Kalau didiamkan itu akan memunculkan krisis berikutnya. Artinya ada eskalasi, eskalasi masalah. Jadi berkembang masalahnya, masalah berkembang terus. Ya, tadinya hanya menanyakan saja, mengkonfirmasi wartawannya misalnya, tapi kita tidak ada tanggapan, akhirnya berkembang. Akhirnya isunya itu menjadi isu yang liar gitu kan. Jadi berkembang kemana-mana dan itu perlu tanggapan cepat dari PR. Ya itu cyber PR. Nanti kalau teman-teman nanti menjalankan karir di dunia PR itu seperti itu ya teman-teman ya. Komunikasinya dua arah dan sulit diukur kalau PR tradisional itu sulit diukur. Kenapa sulit diukur? Karena ketika kita mengirimkan materi ya, materi atau kita mengirimkan berita ke koran, ke TV ataupun ke majalah, itu kita tidak tahu hari itu ya, tidak tahu tanggapan masyarakat seperti apa, perubahan dari masyarakat itu setelah membaca berita kita itu seperti apa, kita nggak tahu, kita nggak bisa ukur gitu kan. Bisa diukur pun itu perlu waktu gitu kan, perlu waktu. Tapi kalau di PR era digital atau cyber PR itu mudah sekali diukur. Ya, kalau Anda misalnya posting tadi ya, misalnya di sosial media, di di berbagai platform gitu kan, itu nanti akan bisa diukur lewat analitik ya. Di setiap sosial media itu ada namanya insight ya. Ada ada analitiknya. Nanti bisa terlihat siapa aja yang buka, berapa orang yang like, berapa orang yang ngasih komen, berapa orang yang membaca berita Anda dan disebarkan kemana aja itu jelas bisa diukur, gitu kan? Artinya bagaimana berita kita itu dapat eh, berdampak pada masyarakat seperti itu. Nah, ini cyber PR artinya lebih kompleks ya, meskipun sebenarnya prinsip-prinsip kerjanya sama, tapi dia berbedanya tuh di kecepatan dan juga medianya. Oke. Nah, ini mengapa cyber PR penting ya? Karena jangkauannya global ya. Karena jangkauannya global, responsif, interaksi yang personal dan analitik yang akurat. Nah, tadi ya, penjelasan yang tadi kelebihan-kelebihan dari cyber PR. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau eh, tanya langsung itu diskusi santai aja ya, bisa dipotong atau bisa nanti di chat aja di kolom chat. Jadi nanti bisa kita ngalir aja gitu ya. Nggak harus sampai selesai materi saya. Jadi Anda bisa teman-teman bisa langsung aja tanya-tanya hal-hal yang dirasa perlu penjelasan atau perlu konfirmasi gitu ya. Nah, ini ya cyber PR karena mau tidak mau perusahaan kita memerlukan namanya cyber PR. Nah, ini kemudian teori yang mendasari cyber PR, ini ada komunikasi dua arah tadi ya, kemudian keterlibatan, kemudian ada model situasional. Nah, ini gambaran umumnya, ini gambaran umum tentang sejarah PR ya. Jadi saya termasuk orang yang mengalami dunia PR itu transisi dari yang tradisional ya sampai ke yang sekarang ini di era cyber PR gitu kan. Jadi saya mengalami tuh bagaimana saya kalau bikin press release, memberitakan informasi perusahaan itu lewat majalah, lewat koran, ya, dengan mengirimkan lewat mesin fax, ya. Kalau teman-teman tahu mesin fax, ada yang pernah ngalamin nggak mesin fax? Jadi mesin fax itu jadi semacam kayak mesin printing gitu kan kita bikin surat atau bikin press release gitu kan informasi tentang kegiatan aktivitas perusahaan kita mau sampaikan nih ke wartawan kita minta nomor telepon wartawan kita bisa minta nomor fax perusahaan redaksi nanti itu kita masukkan ke mesin fax nanti kita kirimkan ke nomor fax media gitu kan itu kita masukin tuh. Nah, itu memang butuh waktu ya nggak cepet gitu kan. Akhirnya sampai kepada email waktu dulu tuh saya tuh udah email. Jadi saya tinggal blast
email ke media ya. Jadi saya bisa tahu tuh teman-teman media itu emailnya apa gitu kan. Saya kumpulkan informasinya, saya data gitu kan. Kemudian kalau saya nanti ada berita, ada informasi, saya langsung blast email. Jadi langsung itu lumayan lebih cepat. Nah, tapi sekarang berkembang lagi. Ada email, ada juga kadang-kadang saya menginformasikan informasi tentang perusahaan apa aja lah ya. Bisa bentuk apa namanya tanggapan, kinerja dan lain-lain itu masuk ke website London Sumatera misalnya atau website Unsia gitu kan. Itu masuk ke website. Nah, disitulah nanti wartawan, kemudian apa masyarakat bisa mengakses. Jadi lebih aktif lagi ya masyarakatnya atau audiensnya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya ngalamin tuh berbagai transisi sampai pada yang namanya kita sudah masuk ke era media sosial. Jadi apa yang menjadi kinerja perusahaan kita langsung informasikan ke media sosial kita gitu kan. Nah, itu juga perlu apa cepat ya tanggapannya. Nah, ini kan ini berjalannya waktu nih sejarahnya ya. Nah, sekarang dulu itu saya apa kalau ngasih apa foto ya, foto itu juga apa agak kerepotan ya. Karena zaman dulu itu kita kalau ngasih foto tuh agak repot ya karena harus dicetak, sudah dicetak biasanya tuh saya fotokopi, lagi fotokopi lagi gitu kan, fotokopi baru dari gambarnya itu saya masukkan ke eh, alat fax itu ya, walaupun nggak bagus hasilnya ya. Akhirnya fotonya tuh kadang-kadang kita kirim gitu kan, kita kirim tuh dalam bentuk apa kayak postcard gitu kan, kita cetak, kita kirim ke media-media kita kirim sampai pada akhirnya muncul digital. Nah, sekarang digital juga muncul lagi namanya apa video. Jadi kita jarang sekali ngirimkan foto ya. Jadi apa media tuh lebih seneng yang video gitu kan. Sekarang kan banyak sekali yang namanya media-media streaming ya yang bisa melaporkan informasi itu langsung lewat gadgetnya. Begitu juga dengan perusahaan gitu kan. Kalau perusahaan ada apa acara-acara penting, kinerja penting itu bisa langsung di-share ke media dalam bentuk video ataupun foto. Sekarang lebih lengkap ya, ada video, foto, website, semua bisa dalam satu link. Itu lebih lebih apa lebih cepat, lebih canggih lagi. Nah, ruang lingkupnya itu ya mengelola reputasi. Nah, ini ya. Jadi kalau apa PR, cyber PR itu nanti sebenarnya cyber PR, kemudian digital marketing, nanti ada lagi yang namanya apa digital apa CSR dan lain-lain itu sebenarnya yang namanya digital ataupun cyber itu sebenarnya PR-nya sendiri sebenarnya sama fungsi dan tujuannya. Nah, tapi nanti penggunaan medianya itu outputnya berbeda-beda ya. Tetap kalau PR itu adalah reputasi ya, mengelola reputasi. Reputasi itu apa? Image, citra ya. Citra yang di online tuh biasanya tuh apa sangat rentan sekali ya teman-teman ya. Ketika ada misalnya ya, contoh kalau ini kan contohnya apa Nike ya. Ada juga contoh misalnya seperti beberapa waktu lalu ya, yang kemudian menjadi viral ya, seorang pegawai di kementerian gitu kan, tidak mau antri gitu kan, tidak mau antri atau parkir mobilnya sembarangan, lalu marah-marah, berlaku tidak sopan itu di tengah masyarakat, lalu direkam sama masyarakat, itu berimbas langsung terhadap perusahaannya. BUMN gitu kan, BUMN lah atau aparat lah, kepolisian dan lain-lain itu bisa langsung berdampak pada citra sehingga perlu ditanggapi, jangan sampai viral gitu kan. Ya ini apa rentannya seperti itu ya. Ketika kita mempunyai citra yang positif itu berkembangnya cepat. Tapi kalau ada yang negatif itu juga cepat juga teman-teman. Jadi perlu hati-hati dan sangat apa pengelolaannya itu cukup apa penuh
kewaspadaan lah ya, karena ini digital. Itu jangan asal posting, jangan asal berlaku yang kurang tidak sopan misalnya di tengah masyarakat, apalagi kita membawa citra perusahaan misalnya. Meskipun pada saat itu kita emang nggak bawa nama perusahaan gitu kan, tapi netizen tuh kadang tahu kita kerja di mana gitu kan. Misalnya saya dosen gitu kan, tiba-tiba saya apa namanya apa mukulin anak kecil gitu di jalanan misalnya ya gitu. Lalu dia orang merekam saya, kemudian cari tahu siapa nih orangnya, kemudian ketahuan di media sosial adalah dosen gitu misalnya atau kerja di mana, itu langsung viral. Biasanya tuh langsung dapat teguran langsung dari kampus atau dari perusahaan gitu kan. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa ya media sosial. Oke. Engagement ya, menjadi interaksi relevan dengan audiens ya, membuat konten juga membuat engagement. Engagement ini adalah bagaimana konten-konten kita ya itu sangat relevan, sangat relate dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat itu memang butuh gitu kan dengan konten kita. Nah, ini prinsip utama dan tantangan utama nih. Tadi ya tantangan utamanya itu sangat ini nih, opini publiknya cepat sekali gitu kan. Ketika beritanya, krisisnya itu sudah liar beritanya gitu, nah itu akan mengganggu jalannya perusahaan secara langsung tidak langsung. Oleh karena itu perlu direspon dengan cepat gitu kan. Nah, makanya ada enak dan enggaknya ya di era sekarang digital nih. Kalau saya dulu masih ada delay gitu kan. Zaman dulu masih di majalah, kemudian pakai koran, pakai mesin fax gitu kan, atau pakai email, itu masih ada delay lah tanggapan-tanggapannya. Tapi sekarang ini nggak bisa. Kadang malam, tengah malam, pagi gitu kan, itu udah muncul berbagai tanggapan-tanggapan yang perlu direspon dari publik gitu kan. Lalu kemudian manajemen krisis, tadi ya krisis ya. Nah, krisis itu hitungannya detik. Kenapa? Kalau nggak ditanggapin tuh eskalasinya meluas, ya. Eskalasinya bisa meluas. Eskalasi itu ya. Dari yang kecil, sedang, besar, 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 makin akhirnya viral. Itu eskalasi. Lalu ada perubahan algoritma media sosial. Nah, ini perubahan algoritma nih kenapa? Karena memang kadang-kadang kita yang sekali posting gitu kan, itu bisa viral gitu kan. Kita yang posting berkali-kali, ya, ratusan kali bahkan, itu kadang-kadang nggak viral-viral gitu, bisa gitu kan. Jadi berubah-ubah terus algoritmanya. Nah, ini prinsip-prinsipnya ya. Kemudian kita yang kedua ini kita coba platform. Nah, ini ya materi kedua ya. Saya jadi cepat aja ya. Sehingga kita nanti kita coba tanggapi dengan diskusi atau tanya jawab atau nanti kita kita kembangkan lah gitu kan. Nah, ini platform utama cyber sama ya. Platformnya pasti itu media sosial, pokoknya berbau digital lah medianya lah gitu ya. Jadi berbau digital itu sekarang itu namanya udah cyber PR. Pasti media-media yang dulu yang saya gunakan itu bergeser gitu kan. Bukannya hilang ya, tapi bergeser. Majalah tetap ada, koran tetap ada, radio tetap ada, TV tetap ada, tapi ada pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran audiens. Audiens itu masyarakat ya. Masyarakat yang biasanya ngumpul di A, sedikit-sedikit berubah nih, ada yang ke B, ada yang ke C gitu kan. Lama-lama yang A ini tinggal sedikit gitu loh, berubah semua. Ya, orang jadi pada baca media online sekarang dibanding majalah dan koran. Kalau Anda lihat di lampu merah itu jarang sekali tukang koran ya, tukang koran atau di pinggir jalan itu ada tukang majalah dan koran. Zaman saya dulu di stasiun, di lampu traffic light ya, itu banyak banget tukang majalah, tukang koran. Karena kita pagi-pagi emang ngejar koran biasanya kalau saya dulu ya, begitu sampai pagi, terus saya cari tukang koran dulu gitu kan. Saya mau tahu karena saya di PR dulu ya, di Public Relations, namanya tapi namanya bukan PR waktu saya dulu, namanya di Corporate Communication, Korkom. Nah, waktu saya di Korkom itu ya bacaan saya tuh harus koran. Kenapa?
karena memang ada informasi-informasi yang terkait perusahaan nggak gitu kan. Biasanya koran-koran tuh yang saya lihat tuh koran-koran nasional yang cukup besar lah ya. Ada nggak isu misalnya tentang sawit, kelapa sawit gitu kan. Ada nggak isu tentang tenaga kerja? Ada nggak isu tentang apa kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap bisnis misalnya? Itu saya baca itu. Ada disediain perusahaan, ada juga yang media-media yang tidak di cover perusahaan. Misalnya media di apa misalnya media apa media lain lah. Kalau saya tuh waktu itu media Indonesia gitu, yang nggak di cover. Kalau di perusahaan itu ada Kompas, Tempo gitu kan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kita apa perubahan ke digital sangat cepat. Nah, ini platformnya seperti ini, ya, platform-platform utamanya ya. Ada SEO, influencer marketing dan media berbayar ya. Sekarang lagi musim nih ya. Nah, ini ya. Lalu teori yang mendukung ini adalah platform nih ada uses and gratification theory, ada social exchange theory, ada engagement model. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya pada kuliah semester akhir, kalau nanti misalnya membahas tentang media, ya tentang media gitu kan, skripsinya gitu kan, bisa menggunakan salah satu teori ini. Biasanya yang sering dipakai ya ketika saya waktu itu di S2 itu menggunakan ini uses and gratification theory. Tuh. Jadi yang apa media itu adalah salah satunya, satu-satunya lah gitu sebagai media yang sebagai sumber informasi gitu kan. Jadi orang-orang tuh kebutuhan apa utama itu media gitu kan. Jadi dibikin seperti itu gitu kan, ada teori seperti itu. Nanti Anda bisa apa dalamin ya kalau misalnya mau mengambil penelitian seperti itu. Tren utama cyber apa? Video konten dan visual storytelling ya, video konten ya. Ada video, ada visual storytelling. Karena apa? Video itu memang sesuatu yang platform yang sekarang ini trennya tuh naik ya dibanding foto atau dibanding karosel dan lain-lain ya. Eranya udah berubah. Ketika TikTok itu apa berkembang, sekarang ini orang pada ikut ke TikTok semua gitu dengan ada video-video pendek ya, ada namanya short gitu. Kalau di YouTube ada short, kalau di Instagram ada Reels ya. Jadi semua tuh ngikutin gitu kan. Yang berbasis adalah video gitu kan. Kemudian ada artificial intelligence ya, chatbot ini, ada AI, ada influencer marketing, ada data driven PR. Nah, ini tentang analitik. Ya, nanti kita belajar. Nah, ini ada studi kasusnya tentang apa platform ya. Jadi ada apa platform Nike ya menggunakan sekarang banyak ya. Seperti saya sekarang lagi megang di London Sumatera itu ada namanya brandnya Teh Kahuripan. Jadi saya megang dulu saya megang apa mengelola websitenya London Sumatera. Jadi saya megang websitenya, saya mengupdate, lalu saya jadi kayak medianya lah gitu ya, menulis. Nah itu di medianya media online-nya. Tapi tidak ada YouTube, tidak ada Instagram ya, officialnya. Nah hanya di website aja satu-satunya. Nah, kemudian ketika saya diminta bantuannya dari bantuan perusahaan untuk mengelola brand di Teh Kahuripan, ya, jadi saya mengelola tuh semua tuh platform tuh dari website, media sosial, YouTube sampai kepada strateginya, strategi komunikasi ada influencer, ada pakai iklan, jadi semua dipakai. Jadi lebih berkembang gitu ketika saya mengelola salah satu line bisnis dari Lonsum itu adalah brand Teh Kauripan. Tantangannya apa? Nah, ini tantangan tadi ya, mengelola krisis online, menjaga autentik autentik autentisitas keaslian itu loh, media itu, otentiknya gitu kan. Karena di era sekarang ini kalau ini mengelola krisis online tadi udah ya, algoritma juga. Kalau autentisitas itu sangat pengaruh banget gitu kan. Ya, karena kita ini sekarang semua bisa dimanipulasi ya. Baru-baru ini ada eh, orang minta pulsa pakai nama siapa gitu kan, pakai nama dosen gitu misalnya. Itu beberapa kali juga ya waktu di Facebook saya juga gitu ada Facebook atas nama saya itu
jual beli apa kucing, jual beli kucing ya, jual beli kucing. Untung aja mahasiswa saya ya di salah satu kampus itu nelpon ke saya, WA kalau nggak salah itu. Pak, apakah benar gitu nanya ke saya ya, apakah benar Bapak sekarang lagi jual beli kucing gitu kan? Saya bilang yang mana kok saya nggak tahu gitu. Akhirnya di apa di capture gitu kan, di capture postingannya di Facebook gitu kan, dan akhirnya saya mengklarifikasi bahwa itu bukan eh, apa akun saya dan itu akun apa penipuan lah gitu ya. Itu banyak. Nah ini sama nih menjaga autentisitasnya itu seperti apa gitu kan. Misalnya kita mau bilang bahwa tren perkembangan teh kahuripan atau tren kuliah online ini makin besar ketika ada Unsia misalnya gitu. Itu bener nggak gitu kan? Apakah itu apa datanya valid nggak gitu? Dan itu gampang dicari gitu loh. Ya, ketika teman-teman bilang saya ini apa juara satu lomba nyanyi gitu kan, misalnya gitu ya, atau juara satu apa catwalk gitu. Itu bisa dicari di apa di media online. Bener nggak nih? Anggoro ngomong seperti itu atau siapalah yang ngomong gitu kan nanti bisa dicari gitu kan saya pun bisa dengan sekarang nih bisa nyari gitu kan pakai chat chat GPT atau pakai apa namanya Copilot Copilot apa Bob chatnya gitu kan itu bisa dicari gitu apakah benar misalnya Anissa gitu apakah benar Anissa ini adalah gini 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 misalnya gitu itu bisa dicari gitu kan atau saya mau tahu media sosial kamu tuh namanya apa gitu kan akunnya itu bisa digampang dicari. Sekarang ini ketika kita sudah main di platform sosial media itu sangat rentan sekali terhadap yang namanya privacy gitu kan. Jadi teman-teman benar-benar artinya harus literasi digitalnya itu perlu ada apa wawasan yang cukup luas lah ya. Tidak hanya sekedar apa posting lalu menjelek-jelekan orang atau apa namanya galau-galau misalnya di apa sosial media atau mungkin misalnya gitu kan ada pasangan kita bisa berpasangan itu kita posting di mana-mana atau lagi kesel sama orang diposting di mana-mana gitu kan sehingga apa sehingga namanya jejak digital itu nanti biasanya bumerang kepada kita gitu. Nah kalau saya apa lebih kepada yang namanya apa ya kalau di sosial media itu emang hanya untuk sebagai branding aja personal branding gitu kan jadi hal-hal yang baik-baik aja kita tampilkan misalnya ada apa kita yang namanya lagi kesel sama orang ulah nggak usah diposting lah ya nanti akhirnya nanti bisa apa bisa bumerang kepada kita ya apalagi kita apa punya followernya banyak gitu kan atau algoritmanya itu lagi bagus gitu kan misalnya. Nah, itu Anda bisa kemana-mana, bisa jadi viral takutnya gitu kan. Akhirnya karena menyinggung orang, menyinggung apa negara, misalnya menyinggung apa aparat, nanti Anda bisa dampaknya itu kepada diri Anda gitu kan. Nah, ini harus apa kita harus terus waspada ya, harus tetap menjaga media sosial kita untuk apa bersih lah gitu kan. Kalaupun kita mau bermain sosial media, bikinlah personal branding. Menurut saya ya, personal branding aja. Walaupun pakai second account gitu kan, biasanya anak-anak skena atau anak Gen Z kan ada second accountnya gitu kan untuk yang nyampah gitu loh, nyampah, marah-marah atau apa gitu kan. Tapi kan nanti kan bisa ketahuan juga gitu kan, bisa ketahuan, bisa terdeteksi, ke tracing, entah setahun 2 tahun kemudian gitu misalnya. Ya kita tahu lah kasus misalnya kasus apa yang di Kaskus ya, Fufu Fafa misalnya gitu. Itu udah 10 tahun yang lalu gitu misalnya. Tapi kan tuh ke track gitu loh. Nah, inilah yang apa yang penting bagi kita untuk menjaga yang namanya personal branding kita gitu kan. Oke. Nah, ini tadi kemarin minggu lalu ya apa tugasnya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ini adalah tentang persona, analisis audiens dan pembuatan persona dalam cyber PR. Nah, persona itu kalau dalam branding adalah personal branding gitu ya. Analisis audiensnya dulu, analisis gitu kan. Kira-kira
pembaca atau yang nonton konten saya itu siapa aja sih kira-kira gitu loh. Kita bisa bikin perkiraan ya. Misalnya, oh yang nonton ini adalah teman-teman kampus misalnya. Kampus usianya sekitar sekian lah gitu kan. Atau orang-orang yang udah kerja atau apa gitu. Lalu Anda bikinlah persona gitu kan. Persona tuh artinya kita men-set up diri kita mau jadi apa. Misalnya kita mau dikenal sebagai beauty vlogger misalnya gitu. Ya udah, jadi Anda posting tuh apa namanya skincare baru, posting tentang bagaimana penggunaan skincare, posting tentang Anda apa OOTD dengan perpaduan skincare misalnya. Anda jadi dikenal nanti sebagai personanya adalah persona beauty vlogger misalnya. Coba nanti Anda cek ya ke apa sosial media kita gitu kan. Biasanya kita tuh belum ada persona ya. Meskipun kalau kita telis apa analisis, misalnya saya analisis punyanya siapa, misalnya punyanya Dwi atau punyanya apa siapa lah di sini yang apa, misalnya punyanya Baby gitu kan. Saya cek apa ininya sosial medianya, saya akan terlihat tuh kira-kira si siapa si Anissa atau Baby ini mau mau dipersonakan seperti apa sih gitu ya, apakah random, apakah orangnya random, orangnya sangat apa moody, apakah dia tuh orang yang dibilang maunya tomboy atau mau dibilang apa, nanti kelihatan kalau kita analisis dari sisi kontennya. Misalnya udah ada 50 konten atau 100 konten, kecuali Anda kontennya nol ya, kontennya nol juga bisa dianalisis juga. Artinya tuh Anda misalnya orang introvert gitu kan, mau main sosial media tapi dia nggak mau muncul. Jadi kita udah bisa baca gitu kan. Itu kita bisa membaca persepsi ya, persepsi. Nah kita sebagai orang komunikasi, orang PR, langsung aja memang kita terang-terangan untuk membuat persona gitu loh. Ya, membuat personanya seperti apa gitu kan. Jadi nggak usah apa, nggak usah eh, ragu-ragu gitu kan. Bikin aja personanya apa. Misalnya saya mau kalau Anda masuk ke konten saya di Instagram gitu, saya mau dipersonakan apa sih gitu kan. Saya mau dipersonakan sebagai orang yang apa ya, yang punya wawasan luas. Nah, itu persona ya. Meskipun menurut kita belum luas-luas banget, tapi saya mau dipersonakan seperti itu gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Bebas-bebas aja. Yang penting positif, bisa memberikan inspirasi kalau bisa ya. Yang penting kita juga apa nuansanya kita jaga lah supaya nggak yang menimbulkan yang namanya konflik gitu kan. Nah, misalnya saya mau digituin ya. Misalnya saya mau orangnya yang eh, orang yang easy going gitu kan. Saya punya wawasan luas, sering jalan-jalan, saya juga sering baca buku. Nah, makanya dilihat di konten-konten saya itu seperti itu kira-kira gitu. Kira-kira ya. Oh, saya mau kalau misalnya belum cocok, saya akan bikin lagi nanti. Ah, saya mau coba rubah nih personanya gitu kan. Nah, sama juga seperti perusahaan ya. Kalau perusahaan itu mau dipersonakan apa misalnya? Misalnya perusahaan apa Teh Kahuripan, dia mau dipersonakan apa sih gitu? Persona itu adalah image yang mau disampaikan ke masyarakat tuh apa gitu loh. Mau jadi apa dia gitu kan? Misalnya kalau siapa si Teh Kahuripan tuh ingin dianggap sebagai misalnya teh yang bikin awet muda misalnya gitu ya. Teh yang bikin awet muda misalnya. Nah, itu nanti muncul tuh konten-konten yang anak-anak muda atau konten-konten ibu-ibu yang umur 40-an tapi tampangnya masih usia 35, 30 gitu kan atau energik gitu kan meskipun tampangnya tua, usianya tua tapi tetap energik gitu kan. Nah, itu kita mau dipersonakan seperti itu misalnya atau dipersonakan sebagai eh, produk yang higienis misalnya gitu atau macam-macam lah ya. Nah, itu seperti itu ya, pembuatan persona nih. Nah, persona itu penting tuh, elemen kunci pembuatan persona audiens. Jadi, pesannya difokus karena kita apa mau disampaikan, misalnya saya mau orang-orang itu tahu kalau teh kahuripan adalah teh kesehatan misalnya. Nah, pesannya pasti ada kesehatan, bicara tentang penyakit, bicara tentang resiko, bicara tentang penyembuhan, bicara tentang macam-macam. Lalu gaya komunikasi juga pasti akan berubah.
efektivitas kampanyenya artinya karena fokus gitu kan. Lalu loyalitas kepercayaan. Karena apa kita percaya akhirnya ketika kita memang fokus ke kesehatan aja gitu misalnya. Menghemat waktu dan sumber daya manusia dan adaptasi terhadap perubahan tren ya. Nah, ini contohnya Coca-Cola ya, kampanyenya Share a Coke gitu kan. Karakteristiknya apa nih? Misalnya media sosial, motivasinya apa? Kemudian kalau orang tua seperti apa orang tuanya gitu kan. Lalu nanti akhirnya bikin produknya atau bikin kampanyenya seperti apa nih gitu kan. Misal kampanyenya itu bagi-bagi apa? Nih dia bagi-bagi Coca-Cola dengan ada namanya misalnya. Misalnya saya mau kasih apa sih Fitri gitu kan. Saya mau kasih Coca-Cola dengan nama Fitri. Saya kasih kan sangat personal banget ya kalau saya kirim tiba-tiba Coca-Cola ke Fitri dengan ada namanya Fitri gitu kan. Oh, itu jadi apa? Image Coca-Cola tuh apa apa sangat bagus ya ketika ada dia share a Coke gitu kan. Menjadi apa namanya produk yang memang benar-benar sangat personal gitu ya. Nah, seperti itu ya, apa di apa namanya di materi saya 1 2 3 tadi berbicara tentang bagaimana secara umum cyber PR yang fokus kepada yang namanya platformnya atau alatnya. Nah, tentu ada kelemahan dan kelebihannya, yaitu ada kelemahannya apa sangat cepat dia, artinya kita sangat apa sangat rentan terhadap terhadap namanya isu, terhadap namanya apa namanya eskalasi krisis itu sangat rentan banget ya karena interaktifnya sangat langsung gitu kan. Kemudian platform-platformnya juga kita beradaptasi ya karena platformnya juga kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang kekinian gitu kan platformnya sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita sehingga kita bisa diterima informasi juga lebih cepat didapat. Kemudian kita selain kita memiliki yang namanya wawasan tentang cyber, PR, platformnya, tahu menggunakannya di mana, kita juga harus tahu bagaimana kita menempatkan diri, membuat persona cyber PR ini ke masyarakat. Jadi kita dianggap maunya seperti apa. Kita dianggap sebagai perusahaan yang ramah lingkungan misalnya, perusahaan yang namanya sangat peduli terhadap misalnya kaum disabilitas. Nah, itu kan muncul tuh banyak contoh-contohnya seperti misalnya apa itu apa namanya ada tuh yang di apa di The Body Shop. Nah, itu perusahaan body shop ya. Dia tuh bukan ngejual produk loh. Dia menjual image tentang bagaimana perusahaan itu sangat peduli terhadap lingkungan, terhadap perempuan, terhadap hewan. Ya, jadi orang tuh datang-datang datang ke body shop itu karena selain mendukung programnya, dia juga tertarik akan yang namanya produk yang memang ramah terhadap lingkungan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, inilah persona ini penting juga kita jalankan ke yang namanya di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kita mau dipersonakan apa, nanti kita cek lagi untuk belajar ya. Karena kenapa kita harus perbaiki namanya sosial media kita. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya kayak kemarin saya interview eh, calon kandidat calon apa staff untuk sosial media spesialis misalnya media sosial spesialis gitu kan. Saya tanya sama dia gitu kan, dia punya sosial media nggak gitu kan. Lalu kalau misalnya punya pun saya cek gitu kan, seberapa sering dia apa mengonten atau sebagai konten kreator sebagai gimana sih gitu kan. Lalu bagaimana dia apa mengelola konten-konten dia sendiri gitu seperti apa. Nah, ini penting gitu kan teman-temannya karena teman-teman tuh harus mencerminkan apa yang teman-teman apa yang dikuasai misalnya gitu kan. Kebetulan sosial media, cek aja sosial medianya gitu kan. Nah, di tempat lain juga gitu. Misalnya Anda mau ngelamar pekerjaan di konstruksi misalnya atau di bagian finance, accounting gitu kan. Itu kan bisa di-track lewat yang namanya sosial media. Anda orang finance nih, ditempatkan di tempat yang strategis ngelola uang. Tapi sosial media Anda tuh hidupnya hedon gitu kan.
Sosial media kamu tuh apa gonta-ganti brand, beli sana sini. Nah, kita kan khawatir ya, ada kekhawatiran, bukan curiga, ada kekhawatiran nanti kalau misalnya saya taruh di sini, bener nggak nih orang nih gitu kan. Nah, ini perlu pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman ya, karena banyak tuh yang apa kasus judi online itu kan, yang sekarang marak itu disinyalir atau dihubung-hubungkan dengan kehidupan hedonnya dia di sosial media. Coba Anda cek deh, yang kasus apa yang di Kominfo ya. Nah, itu ada apa yang ngelola judi online itu di sosial medianya itu hedon gitu. Sehingga orang langsung menghubung-hubungkan, ah bener ini orang nih, pasti dia nih korupsi atau pasti dia pelakunya gitu. Nah, itu bahayanya gitu ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi literasi digital ini penting teman-teman ya untuk kita bisa mengelola. Oke, ini ada pertanyaan ya. Sorry ya. Dari Siti Nurhayati ya. Misalnya kita posting 30 kali di FB, terus ada satu orang yang kasih like di semua postingan itu, apakah itu mengaruhi jangkauan FB kita? Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau jangkauan itu nanti dilihat dari reach ya. Reachnya di situ nanti kalau organik seperti apa, kalau yang berbayar seperti apa. Kalau organik itu biasanya kalau tergantung kontennya ya. Kalau konten-konten saya yang organik, kalau teman-teman itu lihat konten saya TikTok saya ya, TikTok ataupun di Instagram, kalau yang organik itu biasanya itu harus relate sama misalnya lagu-lagunya, backsoundnya relate atau isu-isunya tuh relate gitu kan. Itu biasanya itu reach-nya itu algoritmanya itu kerjanya itu lebih tinggi gitu kan. Karena saya pernah itu ngonten di TikTok gitu kan, pakai organik. Organik tuh artinya nggak berbayar ya, posting aja gitu. Tapi saya ngikutin tren, postingannya juga diikut-ikutin naik kayak tren gitu kan. Itu bisa tembus sampai ribuan gitu loh. Padahal TikTok itu biasanya itu paling mentok itu kalau organik itu 100 sampai 200. Nggak pernah sampai ribuan. Kalau ribuan itu biasanya TikTok menganggap algoritma kita bagus gitu ya. Sama juga kalau 30 kali konten gitu kan, tapi misalnya yang nge-like atau yang baca atau yang dapat konten Anda itu nanti Anda lihat tuh di algoritmanya tuh atau di analisis ininya, insight-nya itu kelihatan tuh reach-nya berapa. Kalau reach-nya tinggi, nah itu artinya ada yang bacanya banyak gitu kan. Nah ini saya coba ini ya, saya coba eh, ini ya, liatin punyanya Kahuripan misalnya. Ini ada nggak Kahuripan ya di sini? Mudah-mudahan sih ada ya. Nah ini Instagramnya Kahuripan ya. Karena di apa di Kahuripan tuh dia tuh nggak main apa namanya Facebook. Saya dulu kok apa saya juga waktu itu apa ini ya apa ngelola ya ngelola ininya Facebook. Tapi lama-lama Facebook terlalu random orang-orangnya. Jadi saya apa ke ini aja kemana ke Instagram. Kelihatan ya teman-teman ya ini ya kontennya ya Instagram dari Kahuripan. Nah ini Anda nih lihat di sini nih ada view insight. Nah view insight. Nanti saya mau tahu yang reach ini berapa sih atau kita bisa lihat nih misalnya nih konten ini ya atau konten apa ini kelihatan yang reach berapa nih misalnya kan. Ini view insight misalnya. Berapa banyak sih yang lihat gitu kan. Nah ini reach. Yang reach video saya ini atau konten saya ini 12.362. Kenapa tinggi gitu kan? Karena saya pakai ad, pakai iklan, saya iklankan. Kita cari yang nggak pakai iklan ya. Kalau yang nggak pakai iklan itu misalnya yang ini deh. Ini nggak pakai iklan nih. Nah, ini nggak pakai iklan. Kalau nggak pakai iklan itu kita lihat insight-nya berapa. Nah, reach-nya cuma 93. Account reach-nya cuma 93.
impressionnya 106, 9. Nah, ini reach like 9 gitu kan. Jadi like itu sebenarnya tidak mencerminkan jangkauan. Kalau like itu mencerminkan impression sama engagement. Nah, itu tuh like 9. Post interaction tuh kan. Seperti itu ya, Mbak Siti. Jadi apa namanya, itu bisa dilihat di itu di apa di postingan kita lihat namanya insight-nya nih. Kalau yang secara bulanan, insight yang secara apa luas, ini bisa lagi lihat sini sarannya. Reach-nya udah 68.000 misalnya. Kontennya udah sekian, ini udah 19.000 yang reach, 12.000, 63, engagement-nya 176. Nah, ini di sini nih, teman-teman ya, bisa kelihatan ini algoritmanya atau performance dari yang namanya konten-konten kita. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, begitu ya, Mbak Siti ya. Jadi apa tidak mempengaruhi reach kita. Pokoknya kalau like, comment, share itu pengaruhnya bukan di reach, tapi pengaruhnya di performance engagement atau performance impression. Itu tinggi. Nah, itu nilai sebenarnya tinggi. Kalau dalam digital marketing itu poin yang paling tinggi itu rate-nya gitu kan. CTR ya namanya. CTR-nya itu yang tinggi itu di situ. Kalau teman-teman mau jadi influencer misalnya, yang dilihat tuh bukan reach-nya, yang dilihat tuh interaksinya kepada si apa follower Anda misalnya gitu kan. Itu dilihat seperti itu. Oke, terus kemudian oke, ini dari apa? Diajeng ya. Nah, tentang engagement teori, tentang personal branding pada produk, lalu bagaimana? Jadi sebenarnya bukan bukan mempengaruhi ya. Yang namanya teori ataupun apa namanya teori, konsep, model, itu sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa gitu kan. Dia itu untuk menganalisis performance yang lalu gitu kan. Performance yang lalu misalnya performance apa namanya dari keterlibatan itu, teori keterlibatan itu kira-kira yang lalu itu ada ini nggak ada keterlibatan lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau banyak kenapa? Kalau sedikit kenapa? Nah, itu untuk dianalisis aja gitu kan. Jadi apa namanya implementasi seperti itu mempengaruhi ya bisa bisa mempengaruhi ya artinya gini. Artinya itu adalah outputnya itu adalah semacam evaluasi feedback dari buat kita gitu loh. Misalnya ini saya udah posting 30 di Facebook gitu kan. Terus kemudian kenapa penjualan saya atau branding saya itu misalnya orang banyak yang nggak tahu gitu atau orang kok nggak terlalu kelihatan penjualannya gitu misalnya orang yang tanya-tanya gitu. Nah, itu Anda bisa evaluasi apakah kontennya, apakah desainnya, apakah promonya, apakah harganya, apakah jenis apa kontennya yang pengaruh. Nah, itu bisa mempengaruhi semuanya itu. Akhirnya nanti akan tindak lanjutnya pada konten berikutnya. Nah, itu bisa mempengaruhinya ke depan mempengaruhinya tuh berikutnya gitu kan. Tapi evaluasi ini kayak engagement teori ini, teori keterlibatan ini untuk melihat bagaimana performance dari konten-konten kita. Implementasi seperti itu. Jadi nanti Mbak Diajeng itu lihat kontennya tuh yang udah ada, dievaluasi, dilihat. Lalu gunakan tuh teori engagementnya tuh. Apakah unsur-unsur engagement tuh apa aja misalnya? Engagement kan unsur-unsurnya tuh ada reach pertama, kemudian apa impression misalnya ya, kemudian ada like, comment dan lain-lain. Ada yang klik. Nah, yang paling tinggi lagi, klik klik untuk masuk ke konten kita. Jadi nggak sekedar ngeliat doang, tapi kita klik tuh konten kita tuh misalnya kita ada link gitu, link misalnya kemana ke website gitu. Nah, itu lebih tinggi lagi nilainya itu. Nah, itu implementasi seperti itu tuh. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki konten-konten kita ke depan, kinerja kita ke depan yang apa yang sudah kita lakukan di yang lalu itu untuk adaptasi gitu untuk ke depannya harus ada perubahan seperti apa. Seperti itu ya kira-kira ya. Apa namanya?
eh, penjelasannya. Oke, ini untuk Mbak Nimade, silakan mau tanya. Selamat, baik, Ya, selamat pagi Pak. Pertama-tama mohon izin Pak, saya off-cam. oh iya ini hampir semua kok off cam nggak apa-apa. Punten, punten Pak. Iya Mm-mm. Pak, saya tertarik dengan persona. Jadi Mm. apakah ada hubungan Pak berarti antara persona tersebut terhadap positioning ataupun branding dari sebuah produk Pak? Apakah ini sebuah hal yang berbeda ataukah relate yang mensupport dari positioning produk tersebut? Terima kasih Pak. Oke, bagus ya, eh, Mbak Ni, Made. Pengaruh ya, karena nanti untuk membuat persona itu, tadi ada langkah-langkahnya ya, tadi persona ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu, ada nggak langkah-langkah di sini ya? Saya lupa nih. Oh, nggak ada Ada ya. Pak kayaknya Pak yang Ya, ini oh, persona audience. ada langkah-langkahnya awal prosesnya gitu ya untuk membuat persona. Pertama, kita melakukan namanya apa? Ada segmentasi, targeting dan positioning STP gitu kan. Ada segmentasi, targeting, positioning. Ya, kita targetin dulu siapa nih segmen kita nih. Targetnya siapa, persona apa, kemudian positioningnya siapa. Walaupun positioning nanti bisa berubah ya. Nah, lalu kita bisa tuh yang namanya kira-kira mendapatkan gambaran yang nanti nih pembaca kita atau yang melihat konten kita atau membeli produk itu siapa sih? Apakah ibu-ibu, apakah remaja, apakah orang tua gitu kan? Nah, itu sehingga ketika kita udah tahu nih udah lengkap datanya, itu kita bikin persona. Persona itu tentunya akan membuat positioning yang baru gitu kan. Kalau di Anda lihat tadi ya di apa namanya Teh Kahuripan, saya tuh mau menempatkan personanya Teh Kahuripan tuh di mana ya? Apakah mau sama kayak Sariwangi? Apakah mau sama kayak Tongci? Atau mau sama kayak Sosro? Atau seperti kayak teh botol gitu kan? Nah, kita kan analisa kompetitornya dulu, analisa kompetitor, segmentasi, dan macam. Akhirnya kita dapat tuh bahwa Teh Kauripan itu akan masuk ke segmen ibu-ibu rumah tangga dan wanita aktif. Kenapa ibu rumah tangga? Karena dia biasa menentukan untuk beli produk brand apa gitu. Nah, akhirnya apa? Kita bikin positioning. Positioningnya apa nanti? Misalnya kita membuat misalnya apa konten-konten kesehatan, konten-konten banyak konten-konten wanita, lalu konten-konten ibu-ibu lagi di supermarket, konten-konten diskon, konten-konten yang membawa nuansa misalnya sehat, awet muda, ceria gitu kan. Itu kan sangat ini banget kan, senang banget tuh apa wanita karir, ibu-ibu maupun ibu rumah tangga aktif, tapi kita masih tetap ceria, happy gitu. Nah, makanya slogannya kita apa? Auto happy seharian. Ketika kita minum, kita langsung auto happy seharian gitu, baru nyium aromanya, baru. Nah, itu positioning gitu loh. Positioning itu bisa muncul dari tagline, dari misalnya biasanya tagline sih. Coba Anda lihat misalnya RCTI, dulu tagline-nya oke gitu. SCTV, apa gitu tagline. Bisa positioning tuh muncul di tagline. Nah, di Kahuripan itu adalah auto happy seharian. Kita mau, kalau mau happy, lo mau seneng seharian, lagi stres, lagi banyak masalah, ekonomi macet, lo minum TH Kahuripan, auto happy seharian. Kenapa? Karena ada kandungan relaksasinya, ada yang namanya apa penurunan apa kadar gula dan lain-lain sehingga kita sehat dan terkontrol tuh itu emosi dan lain-lain. Nah, itulah pendekatan positioningnya sebenarnya sama sih 11-12 sebenarnya. Positioning kita dapat seperti itu. Itu yang membedakan. Lalu manfaat teh dan rasa teh gimana? Ya sama sebenarnya. Nggak bisa beda. Kalau kita kecuali kita orang-orang yang bisa bedain ya. Kita ada sih yang advance-nya gitu. Untuk teh kita tuh dataran tinggi sehingga tuh dia punya kandungan, punya apa prosesnya itu jauh lebih bagus dibanding teh yang biasa misalnya. Tapi kan terlalu teknis gitu kan. Nah, makanya kita main di value-nya itu. Value itu nilai-nilai benefit untuk si konsumen dan sebagai positioning. Nah, persona juga harus inline dengan positioning. Misalnya positioningnya adalah saya adalah orang yang rajin
sholat atau rajin ibadah. Nah, positioningnya juga nanti saya tuh muncul tuh ada kutipan-kutipan inilah, kutipan-kutipan apa kitab lah, kutipan apalah sehingga persona saya dan positioning saya tuh menjadi lebih jelas gitu kan. Nah, ini benar Mbak Ni itu adalah satu kesatuan tuh sebenarnya. Tapi tetap ada prosesnya ya. Kita nggak bisa ngambil persona saya A, persona saya B sebelum kita melakukan analisis dulu gitu loh. Memang persona itu bisa berubah tergantung settingannya ya. Apa namanya misalnya dulu saya tuh TK Uripan tuh personanya dulu itu adalah tagline-nya bikin mood jadi good, mood good gitu kan. Nah, kita pakai tuh terus selama 1 tahun pada 1 tahun setengah gitu. Tapi ketika kita ada persona kita pakai, nyata ada brand lain yang pakai bukan minuman, bukan teh celup ya, tapi minuman lain gitu kan. Tapi dia lebih beriklannya lebih panjang, taruh di sosial media, taruh di TV. Akhirnya apa yang nempel di masyarakat adalah mood good itu punyanya dia gitu loh. Padahal saya duluan gitu kan. Nah karena saya nggak beriklan, akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya posisinya saya rubah menjadi auto happy seharian. Karena waktu itu musim-musim auto-auto gitu kan, auto happy, auto seneng, auto apa gembira. Jadi ada auto-auto tuh lagi itu lagi happening banget, makanya kita pakai auto happy. Jadi seperti itu penjelasan saya kira-kira Mbak nih. Terima kasih Pak, sangat jelas. Ya, oke. Enak ya kalau diskusi gini ya. Jadi apa senangnya gitu ya karena emang apa kalau apa pertanyaan-pertanyaan yang PR ini kalau memang apa sama-sama ikut merasakan, sama-sama terlibat itu menjadi lebih seru ya dibanding kalau kita ngebahas cuman teori doang ya, teori kemudian konsep itu kadang-kadang tadi ya implementasinya itu kadang-kadang kita apa tidak menjejak bumi gitu kan istilahnya tidak tidak ajak tidak menjejak bumi lah gitu. Kalau itu sesuai dengan studi kasus, saya ngalamin, Mbak Ni ngalamin, Mbak Dia aja ngalamin gitu kan, itu kan jadi kayaknya oh relate nih antara yang namanya teori, konsep, kemudian apa pengalaman studi kasus tuh sama gitu loh. Minimal ada relate lah. Walaupun teori itu bisa berubah ya, teori konsep itu bisa berubah tergantung apa namanya situasi. Karena konsep-konsep yang zaman dulu ya, konsep-konsep PR, konsep-konsep marketing yang zaman dulu sebelum ada digital, itu bertahan lama. Tapi setelah ada digital, konsep itu berubah total. Teorinya jadi berubah gitu kan. Ya, teori-teori jadi berubah mengikuti apa perkembangan zaman gitu. Tapi tetap kita yang namanya apa namanya dalam tahap pembelajaran gitu kan kita harus tahu nih wawasan kita harus tahu dan kita harus relate dengan studi kasus atau hal-hal yang menyangkut kehidupan sosial kita sehari-hari ini sama nggak gitu kan. Nah, itu sebagai bentuk itu ya dalam bentuk apa kayak istilahnya dialektika kita lah dialektika kita kepada suatu ilmu gitu kan seperti itu teman-teman. Oke oke juga nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nih sebelum apa kita tutup. Silakan. Ada yang mau chat, ada yang mau tanya, silakan. Nanti rekamannya saya posting lagi ya, rekaman apa perkuliahan kita ini saya akan apa taruh di LMS. Jadi teman-teman kalau ada yang khususnya yang nggak hadir atau teman-teman yang mau apa mereview ulang pembicaraan kita, diskusi kita kali ini, silakan. Oke. Oke, Mbak Siska ya. Jadi ada niche ya. Nah, persona dengan niche hampir sama juga ya. Niche itu adalah kalau teman-teman kan teknis nih, istilah-istilah teknis ya, biar teman-teman di sini nih yang sebanyak 20-an orang ini, teman-teman tahu, ini kan dipertanyakan oleh Mbak Siska bahwa apakah persona itu dibuat sesuai menentukan niche audience ya, interaksi terhadap konten-konten yang dibuat, apakah seperti itu? Ya, sebenarnya bisa iya, bisa enggak ya. Tapi tetap kita kan tahu ya maksudnya persona kita tuh apa. Sebenarnya kita sih bener-bener maunya niche ya. Niche itu adalah spesifik.
spesifik produk, spesifik orang gitu, spesifik gitu. Misalnya kalau kita misalnya main di motor, bukan motor secara utuh gitu. Kita misalnya motor nih, tapi kita hanya membahas tentang knalpot aja misalnya gitu. Nah, itu niche tuh namanya. Knalpot gitu kan, jenis-jenis knalpot, jenis-jenis suara knalpot. Nah, itu niche tuh. Jadi nggak bicara motor secara utuh sekali, tapi lebih fokus ke knalpotnya. Itu niche ya namanya ya. Nah, jadi apa namanya tuh untuk mencapai ke niche itu memang agak sulit tuh spesifikasi ya. Sama di produk teh Kahuripan juga nggak terlalu niche banget gitu loh. Karena produk teh itu sangat universal. Nah, kita mau niche banget, akhirnya apa kalau sangat spesifik, akhirnya resikonya adalah pasar kita akan kecil. Pasar kita kecil. Kecil tapi apa namanya kuat ya, kuat gitu kan. Tapi ini apakah untuk teh cocok apa enggak gitu loh, untuk yang niche gitu kan. Kalau teh menurut saya, pengalaman saya nggak cocok karena dia umum gitu kan. Kecuali apa saya bicara tentang teh herbal untuk penyakit apa tumor misalnya itu, nah, itu niche gitu kan. Jadi teman-teman yang mau ngeteh di kafe, ngeteh-ngeteh pagi itu udah nggak cocok untuk apa ngelihat konten saya. Ini konten saya ini dibaca sama orang-orang yang punya keluhan tumor, apa punya keluhan apa kanker gitu kan. Orang-orang yang sangat niche banget, sangat perlu teh yang bisa meredakan penyakit apa misalnya gitu. Nah, itu niche ya. Jadi sebenarnya untuk mencari niche tergantung produknya. Kalau produk kita emang niche gitu kan, pasarnya kecil dan biasanya tuh agak repot untuk di konten media sosial. Kenapa? Karena memang media sosial kan random gitu kan. Misalnya Anda jual spare part, spare part baut apa namanya traktor gitu kan. Spare part baut traktor gitu kan atau alat berat. Tapi cuman ini ya, listriknya alat berat misalnya gitu. Itu agak repot gitu kan. Kenapa? Karena konten kalau di TikTok, Instagram itu sangat sangat itu ya sangat luas banget itu. Mencari niche agak-agak repot. Nah, ketika kita tahu produk kita niche ya sangat spesifik, jangan dikontenkan di sosial media. Jadi kita cari eh, konten kita ini atau konten ataupun kita memanfaatkan digital kita untuk orang-orang yang sering ngumpul di situ di mana gitu loh. Misalnya di website atau misalnya di komunitas, misalnya di WA group. Nah, itu di situ aja. Misalnya Anda bikin itu apa gitu kan yang sangat spesifik gitu kan baut kapal selam gitu kan dijual gitu kan. Itu susah banget jualnya gitu kan. Ngapain Anda di sosial media pakai konten joget-joget, konten-konten apa, pakai influencer. Susah. Mendingan Anda cari aja konten itu Anda cocok di mana nih. Jangan di sosial media, misalnya cari di komunitas, cari di apa lembaga-lembaga apa namanya pendidikan. Nah, itu jual di situ. Jadi nggak semua harus digital. Ya, nggak semua harus digital gitu. Apa ya? Ada lagi nggak nih? Basis Kak. Oh iya, oke oke oke. Oke, Mas Siska. Mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan apa terjawab ya. Kalau nggak terjawab nanti kasih tahu aja. Nanti kita sama-sama nanti coba apa kita kembangkan lagi. Lalu dari Mbak Rida, resiko apa aja yang dapat PR ya profesional jika menggunakan konten tanpa izin ya? Oh, yang tadi ya. Tadi tadi autentisitas itu ya. Nah, itu apa sih? Tadi ada nggak sih ya tadi? Di situ ya ada namanya autentik. Nah nih, autentisitasnya nih diragukan gitu kan. Ya misalnya kita stitch ya. Banyak kan yang itu model stitch ya. Stitch itu nyambung-nyambung konten ya. Ada konten A kita stitch gitu. A, B kita stitch. Ya ada yang apa bagus ya. Ada yang juga dinilai ya sepertinya kita kayak apa ya? Kayak panjat panjat sosial ya, pansos gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu gitu kan. Atau misalnya kalau sebagai PR itu misalnya kita tentunya ada namanya brainstorming ya. Kalau dulu saya jadi PR itu sendiri ya, sendiri berdua lah gitu ya. Jadi yang edit saya,
yang ngawasin saya, tapi tetap tetap saya lapor gitu kan. Tapi atasan saya tuh percaya sama saya gitu. Konten apa yang mau dibikin mereka percaya karena reputasi ya. Reputasi saya karena selalu bikin sangat hati-hati. Jadinya orang percaya udahlah Anggoro aman lah kalau bisa bikin konten gitu kan. Nah ini harus dites dulu nih kita nih gitu kan. Ketika kita menjadi PR profesional, terus ngambil apa konten orang, konten misalnya tuh ambil fotonya, pakai apa namanya video-video yang ada copyrightnya, ada lagu-lagu yang. Tapi kalau di media sosial biasanya udah terseleksi ya, langsung bisa ada kalau ada foto, ada video yang ada copyright langsung di blok. Tapi misalnya pakai foto tanpa izin, pakai ngutip-ngutip sesuatu tanpa izin, misalnya nggak ada sumbernya gitu kan. Nah itu sebenarnya mempertanyakan profesionalitas kita gitu kan. Kalau kita ragu misalnya gitu, ragu nih, ini benar apa enggak ya gitu, yang nggak usah, mendingan menurut saya nggak usah. Jadi ada hal-hal yang perlu ditayangkan, ada yang enggak gitu loh. Jadi perlu pertimbangan lah gitu kan. Nggak semuanya itu kita harus butuh konten kita tayangin nih gitu, nggak harus gitu kan. Kecuali memang itu terkait dengan informasi perusahaan, karena kita PR nih menjaga reputasi perusahaan gitu kan. Nggak sekedar ngonten, tapi kita ngelihat nih brand perusahaannya ini gimana nih kalau ada ini. Saya juga itu sering ya ngonten kemarin itu ya ngonten tentang teh. Tapi tehnya itu di kontennya itu saya bandingin antara teh yang pekat sama yang nggak pekat gitu loh. Nah terus saya diprotes tuh sama apa sama atasan saya gitu kan. Jangan pakai foto ini gitu kan, karena ini pekat nggak pekat itu beda tehnya. Yang satu pakai teh hitam, satu lagi pakai teh hijau. Kalau pakai teh hijau tuh nggak pekat. Nah, makanya saya lihat, oh iya ya gitu kan. Tadi saya mau ngelihat apa perbandingan secara ekstrim aja. Ternyata ada orang yang lebih tahu tentang teh, itu akhirnya saya take down. Ya, saya take down dan saya ambil yang baru gitu. Enaknya seperti itu ya kalau di sosial media tuh kalau salah gitu atau apa, take down ganti gitu kan. Asalkan tidak ini ya, tidak menyangkut apa hak atau apa gitu ya. Paling ya resiko kita take down deh gitu. Minta maaf dan take down gitu. Tapi kalau misalnya menjelek-jelekan orang gitu kan, itu walaupun udah di take down, tapi tentunya ada proses hukum nantinya gitu. Nah seperti itu sih kayaknya apa Mbak Rida ya. Jadi apa penjelasannya seperti itu. Jadi resikonya seperti itu, reputasi, kemudian ada dampak sosial ya, hukum juga gitu. Apalagi menyangkut brand gitu kan. Nanti bisa viral, nanti bisa diviralin apa namanya konten kita. Jadi kita tetap hati-hati ya. Meskipun kita bukan PR, bukan PR profesional, PR biasa gitu, tapi kalau misalnya kita udah masuk ke konten media sosial, nah itu eh, cukup harus pertimbangannya itu harus mateng lah gitu, karena takutnya itu bagi jejak digital gitu lah. Itu aja sih, itu Mbak Rida ya. Ini dari siapa? Nanda. Yang dilakukan untuk take over apa rebranding? Ya, sebenarnya bukan rebranding ya. Kalau kalau rebranding itu adalah misalnya kita mau ganti tagline, tagline bisa itu rebranding ya, bisa tagline. Tapi brand tuh lebih kepada misalnya mereknya ya, mereknya tadinya Teh Kauripan, tadinya tuh gambarnya misalnya bulat, sekarang gambarnya itu kotak-kotak misalnya. Tapi namanya tetap Kauripan. Nah, itu bisa rebranding. Jadi rebranding itu lebih kepada apa yang udah dikenal sama masyarakat, udah tahu masyarakat, tapi kita ada mau perubah nih. Mungkin masih ingat yang perubahan di logo Bank Mandiri. Mereka juga melakukan rebranding loh. Meskipun tidak banyak ya, tidak banyak. Karena apa? Perubahan itu cuma sedikit. Kalau Anda lihat perhatiin deh, apa namanya, cek logo Bank Mandiri. Itu perubahannya hanya ininya, ribbonnya, apa tuh, pitanya doang. Tadi ada kotak, kotaknya dihilangin, pitanya itu agak ke sini. Mandirinya tetap, fontnya tetap, warnanya tetap. Kalau sekilas kita nggak perhatiin, tapi mereka tetap melakukan rebranding. Rebrandingnya apa? Menjelaskan misalnya eh, apa nih visi dan misi atau visi yang terbaru atau mungkin pendekatan terbaru atau promosi terbaru gitu kan
yang menjadi spirit dari perusahaan itu gitu. Nah, itu rebranding. Kemudian ganti kemasan itu rebranding juga. Sebenarnya bisa ya bisa disebutkan apa yang saya lakukan di Kauripan itu rebranding, tapi rebrandingnya itu enggak yang sampai ke apa ya, sampai ke strateginya enggak ya, karena hanya mengganti tagline aja sih, tagline. Jadi saya mencoba untuk udah switch aja karena waktu itu emang Teh Kauripan tidak terlalu banyak orang mengenal. Jadi kalau kita pakai nama rebranding terlalu berat ya karena memang misalnya kita perusahaannya nih apa kecil-kecilan nih perusahaan UMKM gitu kan yang beli cuman anak-anak sekolah gitu kan. Wah, anak sekolah. Terus tiba-tiba kita ganti logo, terus kita rebranding gitu ya, nggak usah lah. Artinya secara rebranding, secara konsep iya gitu, tapi secara strategi mungkin nggak menjadi suatu rebranding yang mendekatkan pada apa konsep-konsepnya gitu kan. Karena waktu itu karena ngelihat pesaing saya udah pakai mood good gitu kan, udahlah ganti deh menjadi auto happy seharian. Udah sama esensinya tuh mood good kan juga happy sebenarnya. Jadi tadinya apa bikin moodnya oke nih, jadi good gitu, naik gitu. Nah happy juga gitu, auto happy sebenarnya sama esensinya, cuman ganti penyebutan aja gitu. Tapi kalau mau disebutkan rebranding bisa, bisa ya, sebenarnya bisa. Oke gitu ya, Kurnia, Nanda Kurnia gitu. Oke ya, cukup ya kayaknya ya. Saya rasa ya, emang asik sih gitu ya kalau kalau kita apa ngobrolin apa nanti kalau misalnya kita ngobrolin iklan, ngomongin nanti kalau ada studi-studi kasusnya, nanti kan kita nanti ke depannya ada studi-studi kasus gitu kan. Nah itu seru tuh gitu kan, apalagi studi kasusnya itu terkait hal-hal yang kita alami gitu kan. Misalnya Anda mengalami misalnya eh, pengguna brand apa, kerja di perusahaan apa gitu kan. Nah, itu bisa nanti kita share, masing-masing share karena setiap industri itu beda-beda tantangannya gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Tadi kalau yang saya lakukan adalah industrinya itu adalah perkebunan dan produk minuman gitu kan. Yang saya alami tuh, yang saya lakukan, yang saya kelola, yang saya apa bikin strateginya seperti itu. Oke, ya, nggak sepenuhnya itu ya, nggak sepenuhnya maksudnya tepat ya, karena ada hal-hal yang mungkin saya tuh trial and error gitu kan, lakukan aja dulu deh trial and error gitu kan, secara konsep, secara teori mungkin salah gitu, tapi kadang-kadang di lapangan jadi bener gitu loh. Ya nanti nanti ada studi kasusnya bahwa nanti yang namanya konsep PR yang selama ini kita pahami itu keren gitu kan, ternyata ketika jatuh di lapangan tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak berguna konsepnya gitu. Malah justru yang berguna tuh yang konsep-konsep modifikasi gitu loh. Nah itu, jadi teman-teman bisa kita itulah ya kita belajar sama-sama. Oke, ada lagi ya? Gak ada ya? Cukup ya pertanyaannya ya. Eh, tunggu, Baby mau nanya nggak, Baby Charlotte? Iya, iya Pak. Gimana Pak? Enggak, saya nggak ada pertanyaan kok Pak. Tadi saya sudah memperhatikan. Oke, di itu aja dia apa dipantau doang ya. Oke Nih, oke. tapi dengerin lu Pak. Udah nanti saya ulang lagi rekamannya Ya di oke. YouTube. Oke, Baby. Oke, saya rasa cukup ya kuliah kita hari ini. Ini nanti rekamannya saya share lagi ke teman-teman. Nanti bisa dibaca ulang atau ditonton ulang, ya, dengerin ulang. Silakan aja. Oke, demikian dari saya. Selamat menjalankan aktivitas ya di hari Sabtu ini. Tetap semangat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mohon Makasih Pak izin Pak, Horo. terkait Terima absensi kasih, bagaimana Pak? Pak. Absensi nanti ini ada rekamannya saya nanti kayak siapa saya apa namanya apa capture lah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Izin Baik, live, Pak. terima Makasih, kasih Pak. Pak. Oke ya ya.